وارزقني في دارين آمين. وكذلك الدابة في الابتداء أنفر عن السرج والجم والركوب وتحمل على ذلك قهرا. Hadirin rahimakumullah, ini masih menjelaskan tentang bagaimana upaya kita untuk menekan, menundukkan nafsu. Ya, kalau dikaitkan dengan tadi keterangan, bagaimana kita seorang murid itu menekan, bagaimana seorang murid bisa menjalankan kewajibannya. Lah, menjalankan kewajiban itu perlu sabar, perlu mujahadah. Yang mana kepada murid tadi imtithalu amri, itu perlu kesabaran, perlu mujahadah. Kita nurut sama perintah guru itu sebagaimana kita nurut sama perintah Allah, perlu sabar, perlu mujahadah. Kitmanusir juga perlu sabar, perlu mujahadah. Terus yang namanya ta'dil juga perlu sabar, perlu mujahadah. Dan itu semuanya nafsu. Bagaimana nafsu ini bisa menjalankan semua perintah-perintah tadi. Maka di sini bahwa nafsu itu awalnya sebagaimana burung gagak yang liar, atau sebagaimana hewan yang liar seperti kuda atau apa. Itu untuk supaya dia tundukkan perlu proses yang sangat luar biasa. Kemarin itu tentang masalah burung Garuda ya. Itu ditempatkan di tempat yang gelap, lalu dia kemauan yang biasa dia ditekan, akhirnya dia cepatnya cerita itu akhirnya dia jadi burung yang terlatih. Begitupun dabah, ya tadinya kuda, waktu dapat liar dia tidak mau, ya namanya dikasih pelana, dikasih itu, dinaikin juga tidak mau. Tapi dengan dia dipaksa terus akhirnya dia jadi jadi jinak lah. Jadi dia dikasih pelana, nurut, dikendalikan, suruh berangkat, suruh berhenti. Tadinya itu seperti itu. Nafsu pun seperti itu. Pertama kita kebiasaan nafsu yang liar itu harus ditekan. Biasanya nafsu senang dengan kenikmatan dunia, melihat hal-hal yang indah-indah, kesenangan duniawi yang intinya inti dunia yang menuruti, yang sesuai dengan nafsu atau yang bukan, gampang di sini itu. Imam Ghazali dijelaskan bila mana kesenangan itu tidak dibawa mati, bahwa itu adalah dunia. Bila mana kenikmatan itu bisa dibawa mati, berarti adalah akhirat, gitu aja. Pokoknya apa yang kita lakukan bila mana tidak dibawa mati, itu berarti dunia. Nafsu itu harus tidak dipenuhi keinginannya. Tapi bila mana bisa dibawa ke akhirat, itu bukan termasuk dunia. Malah nafsu disuruh untuk menjalankan apa-apa yang dibawa ke akhirat, gitu tuh. Yaitu di sini lebih ditekankan berupa zikrullah, gitu tuh, berupa zikrullah. Sebab zikrullah itu zikrullah itu akan menemani kita di kuburan kita, dan dia yang namanya zikrullah selamanya tidak akan berpisah dengan kita. Berbeda dengan selain itu, kita mencintai istri, mencintai uang, mencari nanti kita mati pasti akan ditinggalkan semua, rumah, mobil, segala-galanya lah, itu akan ditinggalkan. Lah nafsu itu jangan sampai mencintai yang hal-hal seperti itu, jangan sampai. Bagaimana nafsu itu mencintai akhirat, mencintai zikir. Dan untuk pemula itu perlu penekanan, nafsu itu benar-benar ditekan. Lah kalau udah ditekan, maka akan senang dengan zikrullah. Kalau kita tidak ada penekanan nafsu, tidak ada istilah agamanya adalah mujahadah dan sobar, tidak mungkin kita akan dapatkan semuanya itu. Makanya kita harus berpikir orang yang cerdas mestinya kita jangan sampai mencari kesenangan sesaat dengan mengorbankan kesenangan yang sifatnya abadi. Jangan sampai itu orang yang berakal, gitu tuh. Jadi harus orang yang berakal siap untuk dia masyakat di waktu yang sedikit, tapi dia akan mendapatkan kesenangan yang abadi, gitu tuh. Sebab walaupun kalau dinisbatkan dunia akhirat itu, walaupun kita usianya 1000 tahun di dunia ini dan kita itu menuruti nafsu,
itu tetap aja kalau dibanding dengan akhirat yang itu abadin, kita bukan orang yang berakal gitu tuh, yang berakal. Maka dari itu di sini ada peribahasa kala masal inda sobah yuhmadul qaum asuro wa tadhabu anhum amayatil kuro. Orang yang siap menanggung masyarakat dalam hidupnya dalam hal ini adalah dia selalu mengengkan hawa nafsu yang sifatnya duniawi, maka di hari esok dia akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Dan semua rasa lelah, rasa capek itu akan hilang seketika. Makanya ada peribahasa, walaupun kita hidup di dunia ini 1000 tahun tidak pernah merasakan kesenangan, yang ada kesengsaraan umpamanya gitu tuh. Lah kita masuk akhirat, alam akhirat, belum juga lama, baru 1 menit aja udah hilang semua kesengsaraan yang ada di dunia itu, kesengsaraan udah hilang semua gitu tuh. Lah orang yang berakal harus melihat seperti itu gitu ya. Intinya ini bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, dan tidak ada cara lain kecuali dengan 2 cara, itu bisobri wal mujahadah. Mangga wallahu alam. Menikmati kenikmatan yang sifatnya duniawi, menikmati kenikmatan yang sifatnya duniawi. Ya, Imam Ghazali di sini dari bahasa faida alima annahu man ahabba syai'an yalzamuhu firaquhu wa yasqala mahalata li firaqi syaghala qalbuhu bi hubbi ma la yufariqu wa huwa dzikrullah. Nah, jadi kata dunia di sini sesuatu yang bila mana kita mati kita akan terpisah. Gitu tuh arti dunia itu. Arti dunia itu jangan sampai nafsu ini mencintai sesuatu yang mana bila mana kita mati kita akan terpisah dengan sesuatu tadi. Jangan sampai nafsu itu mencintai sesuatu yang bila mana kita mati kita akan terpisah dari sesuatu tadi. Lah, sesuatu yang akan terpisah itu dikatakan makanya menikmati sifatnya yang duniawi gitu. Duniawi. Apa sih yang kita akan terpisah? Menjadi istri. Kalau kita terlalu menjadi istri, kita sengsara nanti matinya pisah dengan istri itu. Kita mencintai mobil, kita akan terpisah dengan mobil, sengsara. Kita mencintai uang, kita akan terpisah dengan uang, kita akan sengsara. Itu udah hukum apa ya? Hukum pasti itu. Bila mana kita mencintai sesuatu, pasti akan sengsara bila mana kita berpisah. Jadi itu yang dimaksud dunia, sesuatu yang bila mana kita mati kita akan berpisah. Maka nafsu itu harus digiring untuk mencintai sesuatu bila mana kita mati, sesuatu tersebut selalu mengikuti. Nah, nanti kalau kita mencintai nafsu kita mencintai sesuatu yang bila mana kita mati selalu mengikuti, maka itu berarti udah mengendalikan bisa mengendalikan nafsu. Sebab tidak ada yang bisa mengikuti sesuatu itu kecuali yang sifatnya ukhrawi gitu. Sebab kan dalam waktu gimbah tuh memajengan itu orang itu keluarga, kalau orang mati itu keluarga dan harta akan balik, tapi yang mengikuti cuma amal soleh gitu. Ya udah, nafsu itu bagaimana yang disenanginya adalah amal soleh saja. Jangan sampai yang sifatnya kita mati akan terpisah gitu aja. Jadi sesuatu yang kita katakan itu namanya dunia gitu aja lah. Nanti tinggal itu saja, dipikirin saja. Nah, adapun sifat seperti kita takabur, sifat apa, nah ya itu mah penyakit gitu. Sifatnya kita sering bertengkar, terus kita menghinakan, mengejek, itu mah penyakit keinginan nafsu yang sangat tidak itu sifat-sifatnya nafsu. Kalau kata nafsu berarti jelas ini nafsu
amarah gitu tuh. Nafsunya nafsu amarah bisu gitu tuh, amarah bisu. Artinya bagaimana nafsu itu jadi nafsu mutmainnah yang akhirnya orientasinya adalah akhirat. Kalau nafsu mutmainnah berbeda dengan nafsu amarah gitu tuh. Nah tadi pertanyaan tentang wali yang seperti itu tuh bukan keinginan nafsu, tapi itu praktek daripada sepak terjang nafsu itu sendiri pembahasannya itu. Ini bagaimana pembahasan ini, nafsu itu jangan mencintai sesuatu yang akan dia berpisah suatu dia mati gitu. Nah, kita marah, kita ngambek, kita benci, kita apa, itu adalah perilaku nafsu. Bukan keinginan, artinya tuh hal-hal yang diingini nafsu berupa yang sifatnya duniawi. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan nafsu, itu karena nafsu amarah. Nah, ini praktek bagaimana nafsu itu mencintai sesuatu yang orientasinya adalah akhirat. Nah itu menarik tadi apa yang dikatakan Jamal itu, bahwa ada orang tolabud dunya lid dunya, ada tolabud dunya lid akhirat, tapi yang paling parah tolabul akhirat lid dunya. Itu tolabud dunya lid dunya. Ada tolabul dunia lid akhirat bagus ya, tapi yang parah itu tolabul akhirat lid dunia itu. Malah kalau Imam Ghazali, salah satu tolabul akhirat lid dunia, kita sholat duha tujuannya dapat rezeki banyak. Kita sholat supaya apa, sehat badannya, itu termasuk tolabul akhirat lid dunia itu. Itu kalau wah kita puasa ini supaya hidupnya enak, oh berarti tolabul akhirat lid dunia, berarti supaya hidupnya enak gitu. Berarti lid dengan amalan-amalan akhir. Jangan seperti itu sama Imam Ghazali itu. Sholat waqiah supaya rezekinya jembar. Bukan orang tasawuf, jangan tujuan supaya walaupun kata nabinya itu tuh seperti itu, ya kita mah ibadah saja niatnya gitu tuh. Walaupun umpamanya kita ada yang ngasih uang banyak, diterima itu aja. Supaya jangan sampai dikatakan tolabul akhirat lid dunia gitu. Ya udah itu, dan semuanya itu adalah masalah hati lah. Kita jangan sampai wah dia itu tolabul dunia lid dunia, itu tolabul dunia, itu tolabul akhirat. Jangan kita menuduh orang lain. Ini hati kita masing-masing, sebab masalahnya masalah hati gitu aja. Ini bagaimana hati ini bisa tolabul dunia lil akhirat gitu kan. Itu tetap lihat sikon mana yang lebih tepat. Maksudnya dikir itu dikir wiridan maksudnya. Kita wiridan gitu tuh, tapi di tetangga ada yang kelaparan, yang jelek lah kita wiridan itu. Itu yang lebih baik adalah sodakoh, kita ngurusin tetangga yang lagi sakit apa itu, ya udah kita itu. Jadi lihat sikon gitu tuh. Jadi gitulah. Jadi memang yang namanya agama kan, yang namanya kebaikan tuh banyak. Makanya ada sholat, ada sodako, ada haji, yang namanya kita dalam beramal itu banyak. Itu supaya kita tahu mana yang tepat untuk melaksanakan, dan itu memang perlu keilmuan, dulu kecerdasan, kepintaran. Dan yang ujang beri turu gini. Tadi gini aja Mojang, seperti bagaimana kita dalam beramal baik, kalau orang kan kadang-kadang mengumpamakannya kan dari sesuatu, ya udah seperti kita buang air besar aja. Lah kita hal itu, melakukan hal itu, umpamanya kita makan, bagaimana kita dalam makan itu tidak mengharapkan kenyang. Mengharapkan nggak kenyang itu Mojang. Waktu makan itu makan aja, udah lapar terus makan gitu tuh. Itu udah secara otomatis, umpamanya kita minta tidak minta, udah seperti itu aja, kita hilangkan saja. Yang penting kita umpamanya disuruh
ngisi, disuruh ngaji, udah kita melihatnya itu saja. Jangan melihat. Jadi kita dalam hidup itu kita mengikuti menjalankan perintah, jangan ikut campur urusan orang lain. Yang namanya ngasih orang lain itu urusan Mang Ujang apa urusan dia? Ya udah kita jangan usah ikut campur gitu tuh. Kita disuruh ngaji Quran, orang meninggal ya udah kita lakukan itu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Nggak usah berpikir itu amplopnya berapa ya kira-kira ya. Itu berarti kita mencoba memasuki ranah orang. Itu nggak benar, nantinya kita nggak beres. Itu urusan orang lain. Jangan dipikirkan. Makanya pokoknya kita maksimalkan, fokuskan apa yang kita perintahkan, apa yang kita minta bantuan, udah gitu aja, titik, supaya kita selamat itu. Sebab kalau kita seperti berharap, sebenarnya kita tuh ya sebenarnya serba rugi. Kalau kita berharap mending dikasih sesuai keinginan, kalau tidak dikasih gitu tuh lebih itu lagi. Makanya udah lepas saja, kita ayo ngaji, udah kita itu aja yang kita pikirkan. Bagaimana kita keinginan yang peminta itu kita maksimal, puas gitu aja, udah titik. Yang dapat itu mah waladina jahadu fina lana, ya udah kita mujahadah saja udah, yang itu tuh urusan yang lain gitu.